Bertemu lagi di renungan harian ini ya, puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita, amin ya. Kiranya semakin hari kita semakin cinta Tuhan Yesus, semakin hari kita semakin mengerti isi hati Tuhan, dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita ya. Jangan belok kiri, jangan belok kanan, tapi lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Jangan bosan untuk mengingatkan diri kita dan orang-orang yang mau mendengarkan ya mengenai ini ya, karena memang itu kenyataan yang harus kita terima, bahwa tujuan kita itu cuma satu, ke surga bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang lainnya. Amin ya. Surga itu selamanya, kekal. Tapi kita ingat juga neraka juga selamanya. Jadi jangan main-main dengan hidup kita. Ya. Kalau kita merasa ada sesuatu yang kosong sehingga kita berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan untuk mengisi kekosongan itu bukan suatu alasan. Ya. Itu pasti Anda berada di sekitar orang-orang yang memang tidak takut atau tidak cinta Tuhan ya. Masukkan diri Anda ke lingkungan yang sama-sama cinta Tuhan. Sekarang ini banyak gereja ya, banyak pelayan-pelayan Tuhan yang bahkan memberikan pelayanan online atau apapun untuk bisa atau mudah ditemukan. Datangi. Kalau tidak sesuai dengan hati, cari sampai ketemu. Begitu banyak gereja di dunia ini. Pasti ada yang mengerti Anda, yang mau Anda bisa melakukan kehendak Tuhan sampai kesudahannya, sampai meninggalkan dunia ini. Ya, pasti ada kelompok orang yang mau Anda sukacita. Cari sampai ketemu. Kalau tidak bisa ditemukan, bikin komunitas sendiri. Karena memang bersaksi, berfirman, itu semuanya adalah tugas semua manusia. Ya, buat komunitas yang sama-sama bisa menerima Anda dan kelompok Anda, yang sama-sama bisa melakukan kehendak Tuhan dengan sukacita. Ya. Dan kalau Tuhan berkenan, Anda mau bayar harga dengan menguduskan diri, dengan melakukan kehendak Tuhan saja, dengan memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja dan melakukannya. Bukan hal yang mustahil Anda dipakai, bahkan bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Amin ya. Amin. Ini suatu hal yang luar biasa ya di era ini. Jika pendeta besar menubuatkan seseorang yang saling menguatkan, bahkan tiga pendeta besar ini berasal dari beda benua. Salah satunya pernah ada di Indonesia, yaitu almarhum pendeta Yesaya Pariaji dari gereja Tiberias, Pastor Samson Dapas, Pastor Yosef. Hal yang luar biasa. Bertanyalah ya, Pastor Samson Dapas dan Pastor Yosef masih sehat, puji Tuhan, masih muda, masih sehat. Bertanyalah apa yang membuat mereka bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Almarhum pendeta Yesaya Pariaji selalu mengajar setiap minggu, tapi saat ini beliau sudah di rumah Bapa ya, sudah sudah meninggal. Bukan hal yang mustahil kita dipakai Tuhan. Amin ya, bukan hal yang mustahil. Setiap orang tuh bisa dipakai Tuhan, bisa berkomunikasi dengan Tuhan, asal mau bayar harga, mau hidup kudus, mau melakukan kehendak Tuhan saja, tidak mempermainkan Tuhan. Maksudnya kelihatannya di depan manusia baik, tapi dalamnya banyak kejahatan yang terjadi. Suka memukul istri, atau suka melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau di depan orang kelihatan baik, itu tidak bisa. Pasti orang pernah berselisih, karena Tuhan itu melihat sampai kedalaman hati. Tapi Tuhan itu tidak mau dipermainkan. Ya. Tuhan melihat sampai kedalaman hati, milih orang yang sampai kedalaman hati. Amin ya. Ya, kita harus menerima kenyataan itu, bahwa surga dan neraka itu nyata, dan tujuan kita cuma satu, ke surga bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang lainnya. Ya, kita akan lanjutkan ya, membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan. Kita akan belajar ya.
mengenai ayat-ayat firman Tuhan diambil di kitab 2 Samuel pasal yang ke-24 ayat 1 sampai 17. Judul perikopnya pendaftaran dan hukuman. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel, ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya, pergilah hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Ya, jadi di sini dikatakan Tuhan murka kepada orang Israel dan yaitu Tuhan menghasut Daud ya untuk melawan mereka. Ini Tuhan berfirman kepada Daud, pergilah hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajahilah segenap suku Israel dan sampai Beersheba, adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka ya. Jadi kemudian setelah Tuhan berfirman, Tuhan menyuruh Yoab ya dan para panglimanya untuk melakukan apa yang dikatakan Tuhannya. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, dan semoga mata Tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa Tuanku raja menghendaki hal ini ya? Jadi Yoab berdoa ya, semoga Tuhan menambahkan rakyat Israel berkali-kali lipat ya, 100 kali lipat. Dan Yoab berdoa semoga Daud menyaksikan itu. Tapi kemudian Yoab bertanya kenapa melakukan sensus ini ya. Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel ya. Mereka menyeberangi sungai Yordan, lalu mulai dari Aror dan dari kota yang terletak di tengah-tengah lembah ke arah Gad dan Yaeser. Jadi mereka melakukan ya. Kemudian sampailah mereka di Gilead. Di sini mereka sampai di Gilead dan ke Kadesi di negeri orang Het. Selanjutnya sampailah mereka ke Dan dari Dan mengambil jurusan Sidon. Kemudian sampailah mereka ke tempat yang berkubu, Tirus, dan ke segala kota orang Hewi dan orang Kanaan. Akhirnya tibalah mereka di bagian selatan Yehuda di Beersheba. Setelah mereka menjelajahi seluruh negeri itu, sampailah mereka kembali ke Yerusalem setelah lewat 9 bulan atau 20 hari ya. Jadi mereka sampai ke Yerusalem setelah lewat 9 bulan dan 20 hari ya. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000 ya. Jadi orang Israel ada 800, orang Yehuda ada 500 ya. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Itu yang dikatakan Daud ya. Setelah Daud bangun dari waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, pelihat Daud, demikian. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan padamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukan kepadamu. Jadi Tuhan berbicara kepada ini ya, Nabi Gad ya, pelihatnya Daud ya. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dan dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampai di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbangkanlah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Jadi ada 3 pertimbangan yang Daud minta agar Daud itu memilih salah satunya ya. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Daud tidak mau jatuh ke dalam tangan manusia, biarlah jatuh ke tangan Tuhan ya, karena Tuhan mengasihi ya. Karena sebab besar kasih sayangnya, itu yang dikatakan Daud. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi sampai waktu yang ditetapkan.
maka matilah dari bangsa itu dari dan sampai Berseba 70.000 orang ya. Jadi ada mati 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesalah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna orang Yebus. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, demikian, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan, tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Jadi itu ya. Jadi ketika sudah memilih itu penyakit sampar itu, Daud menyesal ya, karena yang meninggal banyak banget ya. Itu yang terjadi di masa itu ya, ketika Daud diberikan pilihan, 3 pilihan. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kiranya kita semakin mengerti isi hati Tuhan ya. Kalau Tuhan sudah marah ya, maka lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja, jangan sampai Tuhan marah. Ya, jangan sampai Tuhan marah. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Sampai bertemu di renungan selanjutnya, di renungan-renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak.